Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para hadirin hadirat, para bapak ibu semua yang kami hormati, sebelum kami menyampaikan pengajian dalam rangka semingguan, pertama-tama kami memanjatkan puji tasawwur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta beberapa nikmatnya kepada kita semua. Pertama-tama kita diberi nikmatul ijaz wal imdad serta nikmatul iman dan Islam, juga diberi nikmat yaitu merupakan kesehatan kita semua, yakni sehat lahiriah, sehat batinnya, sehingga pada malam ini kita bersama-sama bisa menunaikan kewajiban kita semua sebagai kaum muslimin muslimat, khususnya yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan dengan thalabul ilmi semua senantiasa mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya nanti akan memberikan kemanfaatan, kemaslahatan bagi kita semua, manfaat maslahah di dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Kedua kalinya rahmat dan salam dan senantiasa dilimpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah kita ikuti anaknya, dan juga beliaulah yang senantiasa kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat yang akan mendapat syafaatnya. Amin. Ketika harinya, mari kita bersama-sama untuk mengawali kajian kita semua. Kita bersama-sama membaca Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dan kasih wasilah untuk pembukanya pengajian pada malam ini. Hadirin hadirat para bapak ibu, mari kita bersama-sama seperti biasa, yaitu thalabul ilmi, anak thalabul ilmi. Di samping kewajiban kita semua, juga menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dengan pengajian tersebut nantinya akan membuahkan kemanfaatan dan kemaslahatan bagi kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim.
afdhalul a'mali ala dhahril ardi salasatun thalabul ilmi wal jihadu wal kasbu minal halal. Talibul ilmi habibullah wal mujahidu fi sabilillahi waliyullah wal kasibu minal halali karimullah. Al hadis. Ini perkataan Rasulullah tentang amal ibadah yang lebih afdal, yang lebih afdal di dunia, di atas bumi. Kata Rasulullah, ada 3 macam amal ibadah yang lebih afdal. Kata Rasulullah, di atas bumi itu ada 3 macam. Di antaranya 1, yaitu tolabul ilmi. Tolabul ilmi, kata Rasulullah, itu amal ibadah yang lebih afdal di atas bumi. Maka kita semua dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, yaitu dianjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu yang ada dalam Al-Quran dan di dalam hadis. Karena mempelajari ilmu-ilmu yang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu, kata Rasul, afdhalul amal, lebih utama-utamanya amal di atas bumi ini. Yang pertama adalah tolabul ilmi. Alhamdulillah Pak, Bu, kita semua walaupun hujan ya, walaupun hujan, alhamdulillah menyempatkan diri untuk tolabul ilmi, walaupun dengan pakai payung, kadang-kadang masih hujan-hujanan, tapi mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Amin Allahumma amin. Ilmu itu, Pak Bu, sangat penting untuk mengatur kehidupan kita semua manusia di dunia. Karena apa? Hidup di dunia tanpa ilmu, khususnya ilmu agama, kita manusia akan terus rusak, hancur, karena tidak dibarengi dengan ilmu agama. Maka kata Rasulullah, khairud dunya wal akhirah ma'a ilmi wa sarrud dunya wal akhirah ma'a ilmi. Manusia, Pak Bu, akan baik hidup di dunia dan akan baik
hidup di akhirat. Karena hidup bukan cuma di dunia, Bu. Di akhirat pun akan hidup walaupun sudah mati. Mati kan cuma pisahnya roh dan jasad. Hakikatnya nanti akan hidup. Maka hidup di dunia dan hidup di akhirat bisanya hidup dengan baik itu dibarengi ilmu. Wasarot dunia wal akhirah mamiti akan hidup mulia di dunia dan hidup mulia di akhirat itu pun harus dengan ilmu, khususnya ilmu agama. Maka Nabiullah siapa itu namanya, putranya Nabi lupa. Sing ngerakoni segala hewan Nabi Sulaiman al-insanu makhluk khotawan sih. Ngomong Nabi Sulaiman putrane Nabi Daud ya. Berupa soalnya manusia apa sebenarnya dukut lalat. Nabi Sulaiman Pak Bu disuruh milih 3 perkara oleh Allah. 1, disuruh memilih tentang ilmu. 2, dipilih tentang jabatan. 3, disuruh memilih apa itu? Apa? Suki. Banda, pangkat, terus Ilmu. Ilmu banda pangkat ya. Disuruh memilih salah satu di antaranya 3 macam. Ilmu, banda, jabatan. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman itu bukan jabatan, bukan hak, tapi maka karena ilmu yang dipilihnya akhirnya memiliki ilmu sehingga harta dan jabatan mengikutinya karena mempunyai ilmu. Yang dipilih adalah ilmu sehingga semuanya mengikuti. Tapi umpama milih harta sebab tidak punya ilmu, umpama kadang-kadang salah dalam menasarukan badan hartanya. Akhirnya kalau salah menafkahkan badannya jadi korun apa korun? Korun. Jadi korun. Soalnya tidak punya ilmu. Tapi bukan dalam arti banda yang penting, banda yang penting. Tapi kalau cara mengumpulkannya dengan jalan yang baik,
dan mentasarufkannya pun jalan yang diridhoi oleh Allah tidak dilarang. Yang dilarang mencarinya jalan yang terlarang dalam agama. Dalam mentasarufkannya pun terlarang dalam agama. Tapi kalau punya ilmu, insya Allah semua diarahkan ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Tapi kalau nggak punya ilmu, semaunya sendiri. Kadang-kadang berpendirian, harta-hartanya sendiri kok, kesel-kesel sendiri kok, capek-capek sendiri. Dikasihkan orang lain umpama. Sebenarnya Pak, kalau harta ya itu di samping haknya sendiri ada haknya orang lain. Walau sedikit, kalau sedikit ya hak orang lain sedikit. Kalau banyak hak orang lain juga banyak. Jangan dikira capek-capek sendiri, kerja sendiri, betul kerja sendiri, capek sendiri, tapi hasilnya haknya sendiri dan juga ada haknya orang lain untuk bersedekah, untuk amal, infak, untuk fakir miskin, anak yatim kalau ada. Kalau nggak ada, namanya nggak ada, nggak apa-apa kalau nggak ada. Tapi kalau ada, penuhilah ya, haknya orang lain. Contohnya ya, untuk sedekah, untuk infak. Justru itulah yang lebih besar nilainya di hadapan Allah. Semuanya ada nilainya, tapi masih kalah dengan yang ditasarufkan ya untuk jihad fisabilillah. Insya Allah kalau mau mengarahkan harta kita di jalan Allah, Allah akan menambah di samping berkah dan manfaat juga ditambah melimpah. Itu masalah harta kalau didasari dengan ilmu. Maka Nabi Sulaiman yang dipilih bukan harta tapi ilmu. Akhirnya hartanya mengikuti bahkan melimpah karena dibarengi dengan ilmu. Jabatan umpama diberi milih jabatan milih jabatan tidak ada ilmunya, akhirnya jadi pejabat yang tidak berdasarkan ilmu. Hancur apa hancur? Hancur. Akhirnya malah kadang-kadang uang baru 1 miliar, ini kurang, biar jadi 2 miliar, direwangi korupsi. Bilang-bilang banyak. Agak ngomong bilang-bilang kan, ayo ngerti ya, ngerti pak? Dia bahasanya Mbak Mahmud anu sampurasun. Anak Jawane, anak nasionalnya, ini negara anu Mbak Mahmud berbahasa Gajoan langka. Ya yang penting paham. Yang pertama adalah ilmu.
untuk mengatur segala bidang adalah ilmu. Insya Allah dibarengi ilmu ya akan selamat. Maka mencari ilmu, belajar ilmu, hukumnya wajib, bukan sunat Pak. Hukumnya wajib karena untuk mengatur kehidupan di dunia dan di akhirat dia selamat. Maka Rasulullah menganjurkan kepada kita semua dan juga kepada anak cucu kita. Jadi nggak cuma kita yang dianjurkan belajar ilmu, tapi juga anak cucu kita Pak Bu dianjurkan mempelajari ilmu. Dalam hadis diterangkan wailun li auladi adama min abaihim la yu'alimunal qur'ana wal fardhu wal adaba wa yanfa'una juhalan wa ana bariun man haula'i yakni minal aba. Paham Bu? Paham? Bahasa Arab, bahasa hadis itu bahasa Arab. Jadi ada ngomong Jawa son. Bahasa Arab angel apa angel? Minggir belajar, mau belajar, insya Allah sikit-sikit bisa. Seperti Mbak Mahmud, lantaran mau belajar, lagi guru belajar, ngomong belajar, insya Allah sedikit bisa terpaham, akhirnya bisa mengamal tentang ilmu. Oke, biar kamu burung rampung jelas, balik maning lah. Burung rampung, belakrak ngoloh. Apa itu masalah tolakul ilmi. Sing nomor loro wal jihadu bisa pilih dan tolakul ilmi kata Rasulullah Habibullah artinya jadi kekasihnya Gusti Allah. Dan ini menunjukkan loh sebabnya belajarnya ilmu walaupun sambil ngantuk, sambil berkerenyang kakinya kadang-kadang ya nyangkar penggerawan juga arti ngambil kenyangkar apa maning membuka. Kalau kita mau belajar ilmu agama kata Rasulullah Habibullah yaitu menjadi kekasihnya Gusti. Enak-enak Bu, jadi kekasih Gusti, agar jadi kekasih Gusti Allah, panggonane nang ndi Bu? Mudah-mudahan di surganya Allah. Tepat menjadi kekasihnya Gusti Allah. Itu tolabul ilmi Habibullah. Yang kedua yaitu wal mujahidu fi sabilillahi waliyullah.
wal mujahidun jihad fisabilillahi di jalan Allah itu waliullah. Jadi kesayangannya Gusti Allah itu orang kalau mau di jihad di jalan Allah banyak. Intinya jihad itu di jalan Allah banyak sekali caranya. Gak cuma satu jurusan, banyak jurusan. Jihad fisabilillah seperti ngajar, ngaji, thalabul ilmi juga jihad fisabilillah. Ngaji ya jihad fisabilillah. Maka umpama bar ngaji, bar mulai ngaji kesek mati umpama ya aja lah umpama kok cukup baik mati sampai ngamat disik bertanggung mati anggaran nurung akeh awale anggar kita aja cukup mati lah ya anggar mati termasuk jihad fisabilillah. Umpama kodok mandi dekat turu lelet nanti esok suara kami umpama karena bisa berbaik bisa bilang sing wong orang desa Masang Mati yang Jakarta ya seperti di Jakarta itu ustadzah ngaji kalau dongak Mbah Mahmud baru dewek nanti ngaji dongak baca bidong amin kok dojong gak beruk lelet mati lelet orang udah gak aja bakal ada darahnya mau sehat karena sehat baik orang mesti ambil memang kita mangsanya jadi gabut kalau wis tekan waktunya belum orang belum tutup belum bilangnya saat belum gabut kita semua disuruh siap-siap bekal untuk mati. Men boleh mati oleh dari Gusti Allah. Agar oleh dari Gusti Allah, oleh pampuran Gusti Allah, oleh rahmat Gusti Allah mati. Terus dijamin makhluk, dijamin ada surga oleh pengampunan Gusti Allah, oleh rahmat Gusti Allah, walaupun kadang-kadang ya belum menjalankan syariat Islam, umpama orang tobatan rasukan yang bersejarah ada orang akan taubat nanya kepada orang ahli ibadah, Pak Kiai, aku akan taubat tapi aku sudah membunuh orang 99 orang, kira-kira taubatku diterima apa enggak Pak Kiai? Ora bisa kue wis dong sanggup wong kok matene wong siji bae dosane gede apa maning sanggup sebab dene diwongno ora bisa tobat matene wong sanggup
Akhirnya kesuk, dia membandingkan agak banyak disadar ya, disadar jawabannya merampok mateni wong, nyolong mateni wong. Kenapa bilang ini? Sama wong dipateni berkoblat takon, dia ora bisa dikiriman bukti kesuk pakai sudah jadi kenal haknya pakai mati wong 100 nyawa siji bae dosan gede kok nyawane wong tapi itu benar-benar ingin taubatan nasuha, tidak akan berulang lagi perbuatannya dan tidak menyesal atas perbuatannya. Tanya sama ulama. Ulama ahlinya, kalau tadi ulama tapi ahli ibadah. Jadi ilmunya kurang. Ini bagaimana jin? Tapi ilmunya kurang. Maka ilmu penting apa penting? Penting. Ilmunya kurang. Akhirnya tanya kepada kiai yang ustaz yang banyak ilmunya. Tanya, Pak Ustaz, Pak Kiai, Pak Tengku, saya sudah membunuh orang 100 orang. Aku mau tobat, kira-kira diterima tobat saya sama Allah atau enggak? Oh, itu masih bisa. Dah, sekarang kamu pergi dari sini ke tempat pertobatan. Di negeri sana banyak ahli ibadah, nanti masuk ke situ ikut ibadah. Tenang. Akhirnya berangkat tujuan Arab. Apa bu? Tobat. Wah, tobat apa? Orang tobat sambel. Tobat sambel ham. Ambil mani lep mani. Tapi tobatan nasuha sekali tobat selama-lamanya tobat sampai mati. Akhirnya berangkat menuju tempat pertobatan. Ya, setelah di jalan belum nyampe ke tempat ya untuk tobat, belum nyampe. Baru niat, belum nyampe di jalan. Tiba-tiba berjumpa dengan Malaikatul Maut. Akhirnya dicabut nyawa, mati apa mati? Mati, tidak bernyawa. Ya, akhirnya di antaranya malaikat azab dan malaikat rahmat berebut. Ini karena belum nyampe ke tempat pertobatan tugasku, yaitu malaikat azab. Malaikat rahmat enggak. Itu diantaranya perjalanan dari rumah menuju ke pertobatan sudah jauh dari rumah sampai tempatnya meninggal daripada tempat meninggal sampai ke pertobatan. Nah, akhirnya diukur malaikat. Setelah diukur memang betul ya, itu sudah jauh dari rumahnya, keluar dari rumah menuju ke tempat pertobatan. Jadi
di tengah-tengah tapi sudah lebih jauh daripada tempat meninggal ke tempat bertobat. Akhirnya setelah diukur itu pun rebutan, tapi ada malaikat yang naik, masih naik. Betul-betul gal adong di tempatnya mangkat kang rumah nganti tekan gon ninggal karo kang gon ninggal maring gon lho poso dukun bener wis adoh boleh melakukan rumah tekan gon mati dibanding kang gone mati maring gon ya akhirnya diputusna sing nurusi malaikat roh lho kok priwe anu tobat urung ibadah maksudnya dia wis tobat tapi belum urung ngapuni sholat urung sahadat urung zakat urung haji urung masih polos gaji akhirnya karena yang membawa apa itu rohnya itu malaikat rahmat akhirnya masuk surga walaupun belum sempat ibadah tapi sudah niat taubatan nasuh maka kata Rasulullah innamal a'malu binniyat segala amal perbuatan itu tergantung niat walaupun belum ibadah tapi sudah niat taubatan nasuha akhirnya meninggalnya dalam perjalanan diurus oleh malaikat roh akhirnya masuk surga maka orang masuk surga bukan karena amalnya banyak, ibadahnya rajin, tapi yang pertama adalah mendapat maghfirah dan mendapat rahmat. Tapi bisanya mendapat ampunan maghfirah dan rahmat biasanya memperbanyak ibadah. Ibadah wajib dan ibadah sunnah. Maka kita tunggung masih hidup, siap-siap untuk bekal mati. Kadang-kadang tadi mati nggak nunggu tua, nggak muda pun bisa mati, tua pun bisa mati. Yang untung yang matinya belum balik karena kalau mati belum balik otomatis adidun. Tapi kalau setelah balik matinya kalau nggak punya amal soleh masuk neraka. Maka kita yang masih hidup mari bersama-sama siap-siap yaitu bekal untuk mati. Siap-siap yang menyiapkan siapa? Dirinya sendiri. Kalau Mbah Mahmud tidak boleh memaksa, ya. Tidak boleh memaksa orang-orang disuruh ibadah. Kalau dakwah mengajak, menganjurkan boleh, tapi kalau memaksa tidak boleh. Jadi yang memaksa siapa, Bu? Bu? Yang memaksa harus ibadah beramal soleh siapa, Bu? Dirinya sendiri. Aman. Kalau dirinya sendiri yang memaksa bakal
cuma makan selalu angka waktu manut selalu waktunya dulu bareng entong kepengen ngopi apa ngopi disit apa sembayang disit ada sembayang Pengen ngopi. waktunya entong ada ngopi enak ini ketinggalan mbak sini dipilih di bakson ngopi sing dipilih kewajibannya dia mangan minum ya wajib ada sih ngomong ora wajib anggar mangan minum ora wajib mati apa mati jagani nyawa wajib apa wajib makanya harus makan harus minum sing penting jangan berlebih-lebihan kalau berlebih-lebihan dilarang oleh agama itu masalah apa tadi ini sehat bisa dibilang saja nomor satu wis ini ya nomor kaya itu lah kan mudah-mudahan salah tidak kami maaf yang sebesar-besarnya dan kebanyakannya dan semoga ada berkah dan maafnya bagi kita semua. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi